Wahai naga penjaga, mengapa tanah di sini bergetar? Itu pertanda Dewi Bastet akan tiba. Mitos Bastet, menurut orang zaman dahulu kuno, penjaga malam. Bastet melindungi manusia dari roh jahat saat tidur. Penjahit, takdir. Bayangan kucing misterius dianggap tanda ia mengubah nasib. Matahari tersembunyi. Bastet membawa cahaya kecil pemberi energi dan perlindungan. Penimbang dosa. Tatapan kucing hitam dipercaya membaca kemurnian jiwa manusia. Pelindung intuisi, ritual Bastet diyakini membuka indera keenam. Pemburu kegelapan, Bastet mengusir makhluk gelap pencuri mimpi. Pemberi petunjuk mimpi, menyebut namanya sebelum tidur dipercaya memanggil pesan mimpi. Bastet menjaga malam, mengubah takdir, membawa cahaya pelindung, membaca jiwa lewat kucing, membuka intuisi, mengusir kegelapan, dan memberi petunjuk lewat mimpi. Masih berani melanjutkan kisahnya, atau justru ingin tahu sisi Bastet yang belum pernah diceritakan? Inilah Bastet, sang dewi kucing dari Mesir kuno. Dia bukan sekadar simbol hewan rumahan, tapi penjaga cahaya, pelindung dari gelap, dan pemurni jiwa. Dalam wujud kucing, Bastet membawa keseimbangan, kelembutan yang mampu menaklukkan kekacauan, dan ketenangan yang bisa mematahkan segala ancaman. Setiap tatapannya dipercaya mampu mengusir roh jahat, setiap langkahnya membawa berkah untuk rumah yang ia jaga. Karena itu, orang Mesir memuliakan kucing bukan hanya sebagai hewan, tapi sebagai manifestasi sang dewi. Melalui animasi ini, kita menghidupkan kembali kisah Bastet, dewi yang lembut namun penuh kekuatan mistis. Jadi, kalau kamu suka cerita-cerita mitos kuno seperti ini, jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan petualangan selanjutnya. Itulah sekilas misteri Bastet, dewi kucing yang penuh pesona dan perlindungan. Sekarang mari kita lanjutkan ke kisah fiksinya. Semoga alur cerita ini bisa membawa kalian masuk ke dunia mitos, imajinasi, dan petualangan. Terima kasih sudah menonton. Dan mari ikuti kisahnya. Semoga kalian terhibur. Berhenti di sana, anak manusia. Setiap langkah ke depan adalah sumpah yang harus kau bayar. Untuk apa kau datang ke gerbang Dewi Bastet? Aku tak datang membawa emas, hanya membawa kegelisahan yang tak bisa lagi kubungkami. Namaku tak penting. Yang penting adalah panggilan yang membawaku ke sini. Banyak yang berkata mendengar panggilan, hanya sedikit yang tak hancur karenanya. Dewi Bastet bukan untuk mata yang ragu. Jika keraguan membunuhku di sini, biarlah. Tapi bila kucing agung itu mendengar detak jantungku, biarlah ia menilai sendiri hatiku. Kau berani menyebutnya kucing di tempat suci ini? Aku menyebutnya penjaga batas antara dunia dan mimpi. Bastet menyukai jiwa yang jujur, bukan yang sekadar berani. Jika benar panggilan itu nyata, berjalanlah melewati gerbang ini tanpa menoleh ke belakang. Sejak aku melangkah pertama kali menuju ke sini, aku telah berpamitan pada dunia. Wahai naga penjaga, mengapa tanah di sini bergetar? Itu pertanda Dewi Bastet akan tiba. Jika ini bukan kehendak langit, kakimu takkan pernah menemukan gerbangku. Maka, katakanlah, apakah kau mencari kekuatan atau mencari dirimu sendiri?
Mungkin aku dulu milik tempat ini, atau mungkin milikmu, sebelum aku memberontak menjadi manusia. Jika aku sekarang berdiri di hadapanmu, bukan sebagai raja, bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai pemuja, maka izinkan aku bertanya satu hal yang lebih jujur daripada semua hidupku. Apakah aku sedang kembali, atau justru sedang diusir, perlahan-lahan, oleh takdirku sendiri? Jika aku menahanmu di sini, kau akan lenyap dari dunia. Jika dunia menahanmu, kau akan melupakan siapa dirimu. Maka dengarlah, aku memilih melepaskanmu. Pergilah sebagai manusia yang sadar, bukan sebagai jiwa yang terikat. Langkahkan kakimu kembali ke bumi, biarkan debu dunia menyentuh tubuhmu, namun jangan biarkan ia memiliki jiwamu. Selamat jalan, wahai yang pernah berdiri di antara dua alam. Kita tak terikat, dan justru di sanalah kita abadi. Jika ini adalah jalan yang kau pilihkan bagiku, maka aku akan melangkah tanpa menoleh lagi.